Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, ini indikatornya. Jadi kita nanti akan belajar terkait dengan karakteristik bioma di dunia, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, kemudian persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia, konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia, pemanfaatan flora fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Nah, ini ada pertanyaan. Which country do you want to visit the most? Jadi, biasanya kalau di kelas, Bu Lili akan puterin video. Videonya nanti yang sudah ada di link video itu isinya tentang berbagai macam bioma yang ada di dunia. Nah, kita ke yang pertama dulu. Ini karakteristik bioma di dunia. Ada beberapa karakteristik sebenarnya di suatu bioma. Kalau kalian sudah dapat bukunya, kalian bisa buka halaman 63. Nah, jadi pada setiap bioma itu ada suatu komunitas klimaks. Komunitas klimaks ini adalah komunitas, di sini nggak ada tulis ya. Ini adalah satuan kehidupan atau komunitas yang sudah mencapai perkembangan maksimal, sehingga jika terjadi perubahan itu tidak tampak lagi. Jadi, ada kalanya suatu komunitas itu bisa mengalami kehancuran, misalnya kayak di lereng Merapi kena erupsi. Nah, ketika komunitas di satu bioma itu sudah mencapai tahap ini, maka tidak akan mempengaruhi kestabilan atau keseimbangan dari bioma itu ketika terjadi bencana misalnya. Kemudian dalam komunitas tersebut terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Jadi yang ini ya. Nah, terdapat komunitas vegetasi yang mendominasi. Contohnya, kalau misalnya di hutan gugur atau hutan taiga. Nah, kalau di hutan gugur nanti dia ada jenis tumbuhan yang mempengaruhi, misalnya apel, kemudian juga bisa alder. Nah, kalau di daerah yang hutan berdaun jarum, itu nanti contohnya adalah cemara. Atau misalnya di padang pasir. Padang pasir yang mendominasi apa pohonnya? Misalnya kurma atau kaktus, tergantung wilayahnya. Nah, kemudian komunitas itu stabil sepanjang masa kecuali terdapat kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan komunitas seperti bencana alam, wabah, penyakit, atau gangguan manusia. Nah, bioma itu terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berbeda pada suatu iklim atau wilayah geografis. Semua bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Nah, kuncinya bioma itu merupakan atau memiliki wilayah yang sangat luas gitu. Jadi mewakili sebuah benua atau juga bisa beberapa benua, dan hewan flora dan faunanya ini harus dapat dibedakan dengan di tempat lain, meskipun terkadang ada beberapa tempat yang flora faunanya itu hampir sama. Nah, ini adalah gambaran bioma yang ada di dunia, persebarannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau anak-anak amati, ini dari yang warna ungu. Ini adalah bioma tundra. Kemudian yang hutan berdaun jarum itu biasanya setelah tundra. Jadi taiga, nama lain dari hutan berdaun jarum itu yang warnanya hijau pucat. Kemudian yang berwarna biru itu campuran ini di sini dekatnya Rusia, perbatasan Rusia sama Cina. Itu adalah campuran antara hutan berdaun jarum dengan hutan gugur. Nah, kalau yang warna hijau hijau itulah pokoknya. Nah, itu adalah hutan gugur. Kemudian yang berwarna biru muda
biru muda di sini juga ada sedikit. Ini adalah padang rumput beriklim sedang atau kita sebutnya sebagai stepa atau kita kenal juga sebagai prairie. Kemudian di yang warna, definisi warnanya apa ini? Warna latte ya yang ini yang evergreen, broadleaf, and deciduous trees and shurba or snurba. Ya, itu maksudnya adalah hutan selalu hijau di daerah subtropis. Kemudian biasanya ada gurun. Gurun tuh yang warna kuning, kemudian di sekitarnya ini yang ada warna kayak, ini definisi warnanya apa ya? Ya pokoknya di sekitaran gurun itu, di pinggir-pinggirnya itu ada yang namanya semi-desert atau wilayah yang hampir mirip dengan gurun tapi dia bukan gurun karena gurunnya ada yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gurun di dunia. Kemudian ada juga hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu warnanya di sini oranye. Kemudian tropical grassland, sorry. Padang rumput tropis atau kita kenalnya sebagai sabana ya, oranye ini. Karena yang hutan hujan tropis itu kan termasuk Indonesia nih. Dia ada di sini, di sepanjang garis khatulistiwa ini. Kemudian ada yang subtropical broadleaf and needleaf forest. Jadi hutan berdaun jarum tapi di daerah tropis. Ini. Tuh. Yang no data nggak ada kan ya? Tanpa data, ini udah didata semua di. Nah, ini gambarannya tentang natural vegetation region of the world atau regionalisasi tumbuhan alam di seluruh dunia. Australia yang sekecil itu, ya maksudnya benua terkecil kan Australia ya. Itu saja punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 macam variasi bioma. Jadi bisa bioma itu mewakili satu wilayah yang sangat luas atau ya ini walaupun kecil ini yang hutan gugur subtropisnya ini itu juga tetap luas sih, nggak sekecil kayak misalnya beda antara Deangan sama Klodran gitu kan, nggak mungkin beda biomanya karena kan sempit. Nah itu luasnya mungkin ini bisa meliputi satu negara, kayak misalnya ini kan Asia Tenggara, ini semuanya termasuk ke dalam hutan hujan tropis atau hutan monsun. Nah, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Yang pertama, ini dari segi klimatik atau faktor iklim. Di faktor iklim yang pertama itu adalah suhu. Semakin hangat suhunya, maka semakin banyak juga flora dan faunanya. Kenapa? Karena kalau tempat-tempat yang bersuhu hangat, ya ini hangat loh ya, bukan tinggi. Nanti kalau udah tinggi seperti gurun, curah hujannya rendah, nah itu tapi saling mempengaruhi juga. Hewannya juga akan semakin sedikit. Kalau kalian bayangkan di daerah yang punya musim salju deh, kayak di sebuah tundra. Tundra itu kan padang salju semua. Ini kan tadi kelihatan ya di dekat kutub. Nah ini tuh kan salju sepanjang tahun. Hewan-hewan itu kan akan kesulitan untuk mencari makan. Kenapa? Karena kalau misalnya datarannya, tanahnya tertutup salju, kan tidak ada pepohonan. Padahal hewan-hewan itu kan nggak bisa masak makanan mereka sendiri. Mereka mengandalkan terhadap pepohonan yang ada di sekitar mereka atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Kemudian berikutnya juga kelembapan udara. Suhu ini akan berkaitan dengan kelembapan udara. Semakin tinggi suhunya, maka kelembapan udaranya juga akan semakin tinggi. Daerah yang memiliki kelembapan suhu yang tinggi, tentu saja dia akan kaya akan plasma nutfah. Kalau kalian pernah nyimpen nyimpen roti deh, kalau sudah expired itu kan bukan karena dia itu belum membusuk tapi sudah ada yang kayak warna biru-biru kayak ada jamurnya gitu.
Ya, atau kalau misalnya kalian nyimpan kayu gitu kan, nanti pas hujan lembab, nanti bisa ditumbuhi jamur. Nah, plasma nutfah tuh itu loh yang eh, menghasilkan makhluk-makhluk kecil lain. Sehingga kalau di daerah yang kelembapannya tinggi seperti di Indonesia, kalau nggak punya kulkas, ya nanti bahan makanan cepat busuk. Tapi kalau kalian di Eropa sana, nyimpen daging tuh taruh di luar rumah, nggak usah dimasukin kulkas, nggak apa-apa karena suhunya dingin gitu, jadi tidak cepat membusuk. Nah, kelembapan ini juga kaitannya nanti dengan ketersediaan air. Ada beberapa tanaman yang kita kenal sebagai xerophyte. Xerophyte itu jenis tumbuhan yang mampu bertahan di daerah lingkungan dengan kelembapan udara yang sangat rendah seperti di gurun. Macam-macam sih, ada xerophyta, mesophyta, tapi nanti nggak usah kita bahas detail ya, nggak kayak pelajaran biologi. Kemudian faktor yang berikutnya ini ada angin. Nanti kita akan bahas angin ini kaitannya dengan pemencaran. Ya, intinya angin itu adalah udara yang bergerak. Kalau di Indonesia kan dipengaruhi oleh angin muson. Kemudian curah hujan. Semakin tinggi curah hujan, tentu saja gimana? Jumlah vegetasinya akan semakin banyak. Jumlah vegetasinya semakin banyak, maka jumlah hewannya juga akan semakin banyak. Kemudian cahaya matahari. Cahaya matahari ini kan sumber utama energi bagi makhluk hidup. Tumbuhan hijau itu bergantung pada cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, letak astronomis itu akan mempengaruhi durasi pohon menerima jumlah cahaya matahari. Nah, sehingga dia akan menentukan jenis tumbuhan dan persebaran tumbuhan tersebut. Selain banyak sedikitnya sinar matahari yang mempengaruhi pohon tadi, dia juga akan mempengaruhi suhu udara di suatu tempat. Kutub kenapa dia bisa dingin, bisa bersalju? Karena sudut penerimaan mataharinya kan juga beda. Kalau kita kan istilahnya tegak lurus, lebih dekat gitu dengan matahari sekian senti lah dibandingkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, kayak tadi kaitannya dengan angin. Angin itu dapat membantu pemencaran. Pemencaran itu apa sih? Pemencaran itu adalah penyebaran flora dan fauna, atau kita kenalnya pemencaran dengan bantuan angin itu dikenalnya sebagai anemokori. Pernah lihat ya? Ada apa namanya bunga seperti ini? Nama bunganya apa namanya? Dandelion. Jadi arus udara ini memiliki peran penting dalam pemencaran atau penyebaran berbagai macam tumbuhan. Angin dapat meniup parasit dan saprofit sehingga mengangkut biji maupun buah melayang dan turun perlahan di tempat lain. Kemudian organ-organ yang dapat dipencarkan oleh angin itu yang pertama ada spora. Misalnya ini ada jamur dan juga anggrek. Ini anggrek, jamur. Selain sporanya juga ada buah dan biji bersayap. Jadi ada struktur buah atau biji tanaman yang memiliki sayap. Contohnya di sini mahoni, damar, dan juga meranti. Dia ini mempunyai ya sejenis sayap tapi nggak bisa dikepakkan ya. Ini hanya menyebabkan mereka itu ketika jatuh tidak langsung ke bawah gitu ya, tapi agak geser gitu, sedikit meluncur dan memutar. Kemudian yang mengandalkan angin itu juga bisa ada pada buah dan biji berjambul. Contohnya ini pada bunga aster, gerbera, kemudian rambut wol pada kapas. Kemudian ada juga yang mengandalkan angin yaitu rumput gulung. Ini kalau misalnya kalian ke pantai pernah ke Parangtritis atau ke Depok, tapi Depok yang agak ini ya, dekat sama Polair itu. Nah, di sana itu kalian misalnya lagi jalan terus kalian kakinya ketusuk sesuatu yang sangat keras, itu adalah rumput gulung ini. Jadi jangan dibayangkan rumput gulung ini tuh lembut gitu ya, kayak apa sih? Surai-surainya ini tuh halus gitu, bisa kalian pegang-pegang. Ini tuh tajam sekali. Kayak kalau kena kaki bisa nusuk. Ini spesiesnya namanya Spinifex. Biasanya hidup di pantai, atau kalau enggak yang itu loh yang kayak sebenarnya ini tuh rumput gulung tuh bentuknya seperti ini, tapi kalau di film-film ala-ala apa sih namanya, cowboy yang di Meksiko gitu, rumput gulungnya tuh beneran kayak jerami yang digulung terus mereka bisa gelinding-gelinding, padahal harusnya rumput gulung tuh seperti ini. Kemudian juga ada kepedupaan.
Pedupaan ini menggambarkan keluarnya biji dan buah yang berlubang akibat bergoyangnya buah karena bertiup oleh angin. Contohnya ini adalah opium dan Aristolochia. Jadi ada pori-porinya ya di sini, sehingga ketika ada angin tuh nanti biji yang ada di dalam sini bisa tertiup. Kita nanti ke sini, tapi kita balik dulu ke yang tadi ya. Faktor yang berikutnya ini adalah faktor fisiografi. Fisiografi ini adalah ketinggian tempat dan kemiringan lereng. Semakin tinggi tempat, suhu akan semakin rendah. Ya, sedangkan semakin rendah tempatnya, maka suhunya akan semakin tinggi. Mepet ke pantai itu kan suhunya tinggi kan, panas, sumuk. Sedangkan kalau di gunung itu kan suhunya lebih rendah. Nah, di tempat-tempat yang bersuhu tinggi, kalau misalnya nanti sampai ke ketinggian 8.000 meter kayak di Everest, tentu saja tentu saja tumbuhannya akan semakin berkurang. Kalau tumbuhannya berkurang, hewannya juga berkurang. Faktor yang berikutnya ada topografi, kemiringan lereng. Apa yang mempengaruhi? Kenapa kok suatu tempat miring dan datar itu bisa mempengaruhi persebaran flora fauna? Logikanya kalau hewan ya susah ya, harus mendaki, harus naik-naik gitu kan, karena tempatnya terjal. Tapi tidak hanya hewan saja, tanah yang akan terbentuk dari proses pengikisan, itu ketika ada di tanah miring, dia pasti akan mudah sekali rontok istilahnya, atau longsor. Sehingga di daerah yang miring, daerah di dataran yang tinggi, maksudnya tempat-tempat dengan ketinggian, itu kan pasti elevasinya atau kemiringannya juga tinggi. Nah, sehingga tanahnya itu tipis. Beda dengan di daerah datar, seperti di Magelang ini kan tanahnya tebal. Solum atau lapisan tanahnya itu kan tebal. Karena dapat jugrugan-jugrugan atau longsoran-longsoran dari gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Nah, kalau di tanah yang tebal, solum tanahnya tebal, tentu saja vegetasinya atau tumbuhannya bervariasi. Dan lagi, kalau tumbuhannya bervariasi atau banyak, hewannya juga banyak, faunanya juga akan mengikuti gitu. Jadi ada grafiknya. Tumbuhannya banyak, hewannya banyak. Floranya sedikit, faunanya juga sedikit. Kemudian yang berikutnya ini menyambung terkait dengan topografi, kaitannya dengan faktor edafik. Faktor edafik ini kaitannya dengan tanah. Jadi bisa terkait dengan jenis tanahnya, atau juga bisa kedalaman lapisan tanah, tekstur tanah, kegemburan tanah, hara dan mineral, air dan udara, keasaman tanah. Pokoknya intinya, kalau tanahnya itu dia subur, dia akan semakin banyak flora dan faunanya. Nah, kalau tanahnya itu tidak subur, ya floranya aja nggak ada, gimana mau ada faunanya. Itu ya, tadi korelasinya pokoknya kayak gitu. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor biotik. Faktor biotik ini meliputi manusia dan hewan. Mengapa faktor biotik ini juga mempengaruhi? Karena tumbuhan atau flora itu tidak bisa berpindah tempat. Mereka baru bisa berpindah tempat kalau dibawa oleh manusia. Atau kalau misalnya tidak sengaja terbawa kotorannya oleh burung. Jadi ketika dicerna tidak tercerna sempurna, sehingga burung itu bisa membantu pemencaran. Tidak hanya burung ya, mungkin hewan-hewan lain nih lagi cari makanan, kemudian makanan yang mereka kumpulkan jatuh, akhirnya tumbuh di situ. Nah, manusia inilah yang selain kita ini konsumen tingkat tinggi, kita ini juga yang membantu memencarkan baik itu hewan maupun tumbuhan gitu ya. Jadi kalau hewan tuh hanya bisa memencarkan tumbuhan, kalau manusia kita bisa dua-duanya. Kayak misalnya dulu di Indonesia mungkin tidak ada zebra kan, secara historis, tapi kalian bisa lihat di kebun binatang tuh ada zebra, atau bahkan di rumah orang-orang yang yang menyukai hewan-hewan eksotis, misalnya mereka memelihara singa, memelihara mungkin beruang dan lain sebagainya. Atau misalnya kopi itu kan bukan tanaman asli Indonesia. Dulunya di Indonesia itu tidak ada kopi. Sekarang Indonesia malah jadi penghasil kopi juga kan di dunia. Nah, itulah proses persebaran flora dan fauna. Tapi faktor yang paling mempengaruhi itu iklim.
Kenapa? Karena kalau kita lihat di Afrika, itu kan di sana juga ada yang merupakan daerah tropis, sama-sama dilalui oleh garis khatulistiwa. Tetapi di sana itu vegetasinya tidak terlalu banyak ya, tapi ngomongin wilayah-wilayahnya mana dulu sih ya. Kalau kayak di Taman Nasional Serengeti di Kenya itu lumayan banyak sih populasi hewannya. Ya karena di sana juga banyak sekali pohon. Walaupun tidak sebanyak di daerah kita, tidak sebanyak di Indonesia, walaupun sama-sama daerahnya tropis. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan didiskusikan di grup ya. Kemudian ini yang biomanya kita di pertemuan berikutnya dulu ya, nanti biar kalian tidak bingung. Bu Lili cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Lili akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.